Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong. Saya Sri Ramadhani, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang dalam jabatan kategori 2 akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita semuanya semangat ya. Ready untuk belajar? Nah, kalau ready, semua peralatannya sudah ada di atas meja. Udah ada semua bukunya, nak? Siapa yang hadir hari ini? Siapa, nak? Kita doakan ya supaya dia menang lomba apa, nak? Kita doakan supaya Farel bisa menang. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita pelajarannya kita mulai dengan doa. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dalam berkah. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa ini? Apa ini? Refleksi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari refleksi. Nah, anak usah tahu nggak? Kan udah baca seluruh tuh baca buku tentang refleksi. Apa sih arti refleksi? Pencerminan. Anak usah setiap hari pencerminan. Tahu nggak anak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan yang berkaitan dengan pencerminan ini. Ayatnya apa? Az-Zariyat ayat 21. Anak usah kan surah Hafiz nih. Siapa yang hafal surah Az-Zariyat ayat 21? Depan tadi yang pertama kita Fari. Fari silakan Fari. Apa bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu memperhatikan? Nah, dibacakan sama temannya. Dan tidak memperhatikan. Nah, dia bercermin diri pada diri sendiri. Nah, mirip sama arti pada refleksi itu pencerminan ayat Al-Quran saja ada menjelaskan tentang manfaatnya bercermin itu. Terus ada sabda Nabi lagi. Siapa mau membacakan sabdanya ini, nak? Ayo, Salman. Qala Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang artinya, maka barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di sini, nah, katanya sabda Nabi artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita harus tahu dulu gimana kepribadian kita. Nah, di dalam refleksi anak usaha bisa bercermin, mengenal dirinya. Apa sih yang nampak? Kita lihat, oh karakter anak seperti ini. Nah, bisa kita bercermin di dalam pencerminan itu untuk mengenali introspeksi diri. Nah, itulah kaitannya dengan sabda Nabi. Kalau di bahasa Minang ada lagi, ada anak usaha yang tahu apa contohnya refleksi pencerminan dalam bahasa Minang? Tahu kiasannya? Lalu apa Salman? Enggak, Minang. Jangan buku baca minta bayar diri, buku pola bayang-bayang sepanjang badan. Tahu nak maksudnya apa? Agak anak artinya kalau bahasa Minang agak dulu nak semuanya itu harus ukur. Tidak boleh asal jadi aja semuanya. Nah, ini kayak berkaitan dengan ayat Al-Quran nih. Sekarang apa sih contohnya si refleksi ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia. Nih, ini gambar apa nih, nak? Batik ini memakai pola dari refleksi. Tiwanya dicerminkan dia kan kiri kanan ini inilah hasilnya. Terus si ambulans. Kenapa tulisan ambulans itu ditulis terbalik? Karena kalau kita sudah bisa langsung baca.
ambulansnya. Nah iya, di ambulans itu nak tulisannya itu terbalik. Jadi kalau ada nih nak mobil di depan, nampak di kaca spanduk itu mobil ambulans. Kalau sirininya mati, orang di depannya tahu kalau yang lewat itu adalah mobil ambulans. Jadi dia bisa ngasih jalan. Nah, itulah contoh penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dekat sekali karena kita bercermin setiap hari, ternyata ada ayat Al-Quran juga ada refleksinya. Terus apa sih materi yang berkaitan dengan refleksi? Sebelum refleksi kita belajar apa? Apa nak? Translasi. Apa yang ada di translasi? Apa nak? Perpindahan. Di translasi ada perpindahan, ada apa lagi? Iya, nah ada titik asal dan bayangan. Ya intinya di translasi pergeseran. Nah, gimana sih cara mencari translasi pergeseran itu? Jarak di sini intinya ya nak. Gimana kira-kira cara menentukan jarak? Dikurang. Nah, kalau ada titik yang ini nak, ini ada berapa titiknya ini? 1,2. D-nya berapa? 4,5. Berarti berapa jaraknya ini perpindahannya? 3, nah ini kaitan materinya yang nanti kita gunakan juga ini untuk menentukan hasil refleksi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang saya di depan ini. Siapa yang mau membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelaskan hasil refleksi terhadap sebuah X, sebuah Y dengan tepat. Hari ini anak usaha diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan hasil refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tepat. Terus kalau ada masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, anak usaha bisa menyelesaikan ini. Nah, harapan dari pembelajaran pada hari ini. Kegiatannya gimana? Nanti di awal Azhar akan menampilkan suatu permasalahan. Anak usaha berdiskusi di kelompok. Nah, ini kan udah duduk berkelompok nih nak, sudah saya bagi kemarin kan. Nah, nanti anak usaha akan menyelesaikannya. Kemudian presentasikan hasil kerjanya. Yang ending nanti kita akan memberikan kuis untuk menilai anak usaha bisa tidak menentukan atau tidaknya. Nah, untuk mengukur kemampuan awal anak usaha, coba lihat gambar di depan. Gambar yang merupakan bayangan hasil pencerminan dari gambar di samping. Di gambar ini nak. Mana kira-kira dari gambar 1, 2, 3, 4 yang jawab 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang jawab 4. Mana yang jawab 4? Ada? Nah, coba ada yang jawab ragu-ragu. Nah, tadi yang paling banyak jawabnya adalah siapa? 1. Ini jaraknya yang si merah ya pencerminannya. Titik pencerminannya mana kira-kira rasanya? 1. Oke, alhamdulillah. Kalau anak ustazah sudah mampu menentukan hasil pencerminan. Ya, anak ustazah perhatikan mana jawabannya yang tepat. Kalau anak ustazah bercermin, berubah bentuk anak ustazah di kaca. Awalnya ganteng ini cantik. Udah kan? Udah ganteng ya? Nah, di pencerminan ini kira-kira berubah tidak nak ukurannya kalau sudah bercermin? Nah, berarti bentuknya tidak berubah, ukurannya tidak berubah. Ini jaraknya yang si merah ya pencerminannya. Titik pencerminannya mana kira-kira rasanya? 1. Oke, alhamdulillah. Kalau anak ustazah sudah mampu menentukan hasil pencerminannya. Sekarang kita menemukan konsep refleksi. Coba anak ustazah baca permasalahan yang ada di depan ini. Zam menampilkan satu permasalahan. Coba baca. Sekelompok anak sedang bermain di lapangan. Mereka terdiri dari 3 orang anak. Sebut saja A, B, dan C. Mereka bermain lompat kata yang mempunyai posisi berdiri seperti pada bidang Kartesius. A berdiri pada titik min 1,2, B berdiri pada titik 3,1, sedangkan C berdiri pada titik 2,5. Mereka berpindah posisi dengan melakukan seperti pencerminan terhadap sumbu X. Bantulah mereka bertiga untuk menentukan posisinya setelah melakukan refleksi. Nah, tadi ada 3 titik, 3 orang dengan posisinya di bidang Kartesius. Dia akan melakukan perpindahan dengan memakai konsep refleksi terhadap sumbu X. Nah, sumbu X yang mana? Nak mendatar atau yang tegak? Mendatar. Tahu tugasnya apa? Nah, di sini Anda tentukan hasil refleksinya. Berarti sini nak menemukan konsep refleksi terhadap sumbu X.
dan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini sudah berkelompok ya. Zah akan membagikan LKPD-nya. Silakan anak usaha berkelompok. Kita lihat lagi permasalahannya. Gambarkan posisi mereka bertiga yang diibaratkan tadi titik A, B, C. Karena ada tempatnya sebelah tuh, silakan anak usaha gambarkan. Nah, konsep pencerminan itu kira-kira kalau kita berdiri sini, ini cerminnya. Ketika hasil bayangannya itu kira-kira jaraknya sama enggak? Sama. Nah, berarti kalau jarak sama ke sini 1, berarti bayangan ke sumbunya berapa? 1 juga. Nah, dia pencerminan terhadap siapa? Sumbu X. Sumbu X ya, yang ini kan. Berarti B kalau dicerminkan terhadap sumbu X, gimana kira-kira nyampernya ini? Iya, letaknya. Nah, ingat ya, kalau kita bersini berubah bentuknya, tidak, bentuknya sama, jaraknya. Nah, jadi mana kira-kira posisinya sekarang? Nah, refleksi terhadap sini, gimana ya sebelum? Nih, kalau dia kurang 1, sekarang yang gimana kira-kira? Kuadrat 2. X, Y-nya berubah atau tidak? Y-nya tidak, iya nah. Nah, X-nya gimana? Awalnya ini berapa? Kalau refleksi tidak lurus tadi kan? Nah, gimana dia sampai yang di sini? Berapa Y-nya sekarang? Y-nya tetap? Nah, tetap. X-nya berapa? Yang 1. Nah, ini kan dia mintanya refleksi terhadap sumbu X. Kira-kira ini refleksi terhadap sumbu X tidak? Nah, bisa kan? Nah, berarti sumbunya ke? Estetik, kamu estetik enggak? Lanjut. Bagaimana progres anak saudara? Ada yang mau ditanya? Ada dicerminkan ya? Nah, posisi A, ini A ya, ini negatif 1,2. Katanya, sesuatu benda jika dia dicerminkan, kalau awalnya dia bola, tetap bola nggak saya cerminannya. Jarak Z dengan cermin misalkan 5, berarti bayangan Z dengan cermin berapa jaraknya? 5, sama jaraknya. Nah, berarti itu juga nak jarak si A, dia dicerminkan kemana tadi? Sumbu X. Nah, kalau dia awalnya di sini, A di mana dia sekarang posisinya? Di berapa titiknya tuh? Nah, di min 1, min 2 juga gitu. Tapi gambar segitiganya, nah biar nampak segitiga kan. Ini bayangannya. Kan bayangan. Awalnya dia di sini kan. Mana hasil cerminannya? Awalnya dia negatif, awalnya
Jadi kalau di awalnya titiknya X, Y, X itu tak jadi X. Y ini dia apa? Karena mim Y itu kesimpulannya. Bikin dalam kata-kata juga. Nah, sekarang akan kita tampilkan reaksi terhadap sumbu X. Kelompok mana yang akan menampilkan? Kelompok berapa Tuna? Kelompok 3. Silakan memperhatikan temannya, hargai temannya yang mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Awalnya titik asal itu A min 1,2 dan yang B itu 3,1, C-nya 2,5. Refleksi dapat bayangannya itu aksen min 1,2, D aksen 3,1, C aksen 2,5. Pada gambar segitiga dapat kami simpulkan jarak antara titik A dengan sumbu refleksi dengan A aksen sama, ukuran hasil refleksi sama, dan jika refleksi dengan sumbu X maka hasilnya tegak lurus. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penampilan dari kelompok 3. Apakah anak ustazah memiliki saran, komentar, atau jawaban berbeda? Silahkan. Bagaimana kesimpulan refleksi terhadap sumbu X? Kesimpulan itu tadi jarak antara titik A dengan sumbu refleksi dengan A aksen sama, ukuran hasil refleksi sama, dan jika refleksi dengan sumbu X maka hasilnya tegak lurus. Nah, gimana jawabannya, Bibi? Tambah. Masih ada yang berbeda? Ayo. Silakan. Bentar. Masih ada? Kesimpulan kelompok kami, X-nya tetap dan tidak ada berubah. Kalau Y berubah menjadi negatif atau sebaliknya. Dari kelompok 4 adalah refleksi terhadap sumbu X. X-nya tetap, Y-nya berubah. Awalnya dia positif, tadi dia mana? Negatif. Jadi awalnya negatif jadi positif. Nah, itu perbedaannya. Sekarang untuk yang refleksi terhadap sumbu Y, kelompok mana yang akan menampilkan? Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menunjukkan refleksi pada satu titik terhadap sumbu Y. Di titik asalnya kita punya 3 titik. Titik A di min 1,2, B 3,1, dan C 2,5. Jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka dia akan mendapatkan bayangannya A aksen 1,2, B aksen 3,1, dan C aksen min 2,1. Kesimpulan yang dapat dilihat dari jarak titik ke sumbu Y. Jika titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya A aksen min X, Y. Berarti X-nya yang berubah tanda dan Y-nya tetap. Ada pendapat yang berbeda atau komentar? Sama anak. Sama ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk tampilan temannya. Kita bahasnya hasil dari presentasi temannya tadi. Ada yang pertama refleksi terhadap sumbu X, yang kedua ada tadi nak refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, untuk pembahasan hasilnya ini dulu. Nah, apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek asalnya? Jika bercermin, bentuknya gimana, nak? Bentuknya sama. Bentuknya sama. Kalau ukurannya gimana, nak? Sama. Terus apakah setiap kalau anak ustazah
min ini pantulannya bunganya atau belakangnya? Bunganya. Kalau bunga anggap lagi jarak bunga dengan bayang ini, kalau disebut ini apa anak teman-teman belajar? Pantulan ber. Nah, jadi bayangan dengan titik asalnya adalah berhadapan. Terus jika ditarik gimana kira-kira tadi? Dia tegak lurus. Jadi ini tampilan saya di depan ini adalah yang kita gunakan pakai aplikasi GeoGebra. Titik A-nya berapa ini, Nak? 1,4. B-nya 3,2. C-nya 5,2. D-nya 5,4. Ini udah langsung pakai aplikasi, udah nampak bayangannya di sini tempatnya. Nah, kita orek dulu ya. Nah, refleksi itu dia dengan sumbu X, nah. Nih, nah si A direfleksikan dengan sumbu X yang mendatar ini dia di atas, perginya ke bawah, nah. Di bawah. Ini kuadran berapa nih, Nak? Kuadran 1. Nah, di awalnya dia di 1,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, dia harus tegak lurus. Nah, jadi kalau A ini ditarik, direfleksikan dia harus tegak lurus. Nyampe nya di mana ini? 1,4. Nah, terus si B, nah nih, ini sudah seperti ya. Si B, awalnya B berapa ini? 3. Nah, 3,2. Jadi berapa ini? 3,2. Ingat ya, dia harus tegak lurus. Nah, bagian situ. Terus C-nya berapa ini, Nak? 5,2. Ketika direfleksikan jadi berapa dia? 5,2. Bagi salin di sini ya. Awalnya itu B adalah 3,2. Direfleksikan dia jadi B aksen, berapa titiknya ini? 3,2. Terus C berapa ini? 5,2. Menghasilkan C aksen berapanya? 5,2. Tadi kesimpulan temannya dia tidak pas. Berubah X-nya. Nah, ini berapa X-nya? 3. Ini berapa? 3. Sama X-nya? Y-nya coba lihat, Nak. Y-nya berapa ini? 2. Ini berapa? 2. Nah, jadi yang awalnya dia positif jadi apa nanti? Negatif. Yang awalnya negatif jadi positif. Nah, jadi direfleksi terhadap sumbu X ini, X-nya berubah atau tidak? Tidak. Y-nya berubah. Nah, gimana sih kalau refleksi terhadap sumbu Y? Nih, ini refleksi terhadap sumbu Y ya. Refleksi terhadap sumbu Y, nah. A ini berapa awalnya ini? 2, A-nya adalah 2,4. Jadi berapa dia direfleksi dalam sumbu Y ini, nah? 2,4. Oke. 2,4 aksen. B-nya lagi kita lihat. Berapa B di sini? 2,1. Nah, 2,1. Jadi B aksen berapa di sini? 2,1. Min 2,1. Nah, kita lihat perbedaannya dengan si sumbu Y. Kalau sumbu X tadi 3 ini. 2 jadi apa dia di sini, Nak? Min 2. Terus kalau yang ini, Nak, A-nya berapa? 2,4. Jadi berapa dia? 2,4. Di mana Y-nya? X-nya? X-nya berubah. Y-nya di mana? Nah, analisa sumbu Y. Nah, jadi kalau direfleksi terhadap sumbu Y, siapa yang tetap? Siapa yang tetap? Y-nya. X-nya berubah jadi min. Kalau awalnya positif, kalau awalnya negatif berubah jadi apa dia? Positif. Yang anak ustazah pelajari tadi, kan tadi kita belajar tuh, Nak, merefleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba anak ustazah kerjakan latihannya dulu yang ada di LKPD. 4,8. Dari yang kita pelajari tadi, mari kita simpulkan sumbu X. Gimana dia nyampe? Di atas? Ya. Ya. Kalau dia di atas ini positif atau
Positif. Jadi kalau refleksi terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah. Yang awalnya positif jadi negatif, negatif jadi ya, kalau kita notasikan seperti apa dia? Awalnya dia A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan A, sen. Awalnya dia X, refleksinya jadi apa? Nah? X juga. Y-nya berubah jadi apa? Y. Gimana kalau refleksi terhadap sumbu Y? Nah, awalnya dia itu X, Y, direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi apa dia? A, Z. X-nya tetap atau berubah? Berubah jadi apa? Min X, Y. Nah, ini ya. Jadi gitu nak. Kalau anak usaha bingung cara ngafalnya, bayangin aja gambarnya. Refleksi terhadap sumbu X, kemana sih dia pindah? Silakan anak usaha bayangkan. Kalau nggak bisa yang membayangkannya ini. Kembali ke posisi semula. Susun kursinya nak. Silakan kembali ke posisi semula. Kita akan kuis. Tinggalkan saja di atas mejanya kertas 1 lembar buat kuisnya. Silakan 1 lembar. Waktunya 10 menit. Bikin diketahui ditanya dijawabnya. Jangan lupakan aturan cara penjawab itu. Teliti anak tandanya nanti. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Enak belakang, duduk. Cepatlah. Yang udah selesai boleh dikumpul. Jangan. Kumpul nak. Silakan kumpul. Mulai taruh di depan. Anak udah sudah mengerjakan kuisnya. Itu menentukan hasil refleksi terhadap X, dan kalau tanpa menggambar kira-kira nanti bisa anak udah menentukan hasil refleksi terhadap X atau refleksi terhadap Y? Bisa. Kalau tanpa menggambar bisa nak? Dari pembelajaran hari ini apa yang dirasakan? Ini Senang. senang.
Ustaz? Apa lagi? Alhamdulillah. Kalau katanya secara keseluruhan, anak Ustaz bisa menentukannya insya Allah? Alhamdulillah. Kalau gitu, dan kita hari ini tentang refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Alhamdulillah tujuan pembelajarannya tercapai. Tadi mengerjakan kuis, Zah sudah memeriksa LKPD yang dikerjakan. Dari 6 kelompok tadi, ada satu kelompok yang kelengkapannya dalam menggambar titiknya, ketelitiannya itu paling maksimal. Kita berikan spot kelompok 5 karena sudah selengkap itu membikinnya. Semua anak ustazah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Tapi jatah sekarang kelompok 5. Untuk kedepannya lebih berusaha lagi ya nak. Pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Supaya anak ustazah lebih mengerti lagi materi tentang refleksi, silakan kerjakan tugas di bahan ajar yang kerjakan halaman 31, nomor 7 dan nomor 8. Untuk pembelajaran minggu depannya, silakan anak ustazah bahas soal-soal yang ada di bukunya untuk persiapan ujian. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ketua kelas Mustahil. Iqra berdoa. Alhamdulillah.